Nang tengah-tengah ombak-ombak iki saiki aku goleki dunya sing awet salawase kae. Aku ate budal keling ning endi-endi karo semangat iki golek cahya sing tarawuhi. Anjay, komunitas apa-apaan nih? Masa minimal 1 silinder, minimal 4 silinder. Yuk kita ketemu lagi. Selamat pagi, siang, sore semua teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Brother Tamiya mengulas Mini 4WD Indonesia. Ya sesuai judul. Sudah lama tidak bikin video. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Ya konten santai aja ya guys ya. Sudah lama tidak bikin konten. Jadi kita akan membahas masalah break-in baterai ya. Waktu itu gue pernah bikin video. Gue pakai 2500 untuk break-in saat itu mungkin 2 tahun lalu atau kapan lah ya kurang lebih seperti video itu ya. Cara-caranya itu simple sih. Gue bikin thumbnails iseng ya, anak SD juga bisa ya, bisa aja sih semuanya. Sebenarnya sangat mudah sekali selama ada chargernya. Nah ini juga power rack kan banyak tuh di luaran sana yang bikin video juga. Teman-teman mungkin bisa nonton di video-video teman-teman ke power rack. Nanti ada fiturnya juga kan di sini. Ada charger, break-in, terus dan lain-lain ya. Cycle-nya urutannya sih sebenarnya sama aja, tergantung si chargernya itu ya. Ada mungkin sekarang yang SKRC yang 2500 yang Pro ya kan. Itu lebih oke juga sih tuh. Ya prosesnya sebenarnya lebih asik lagi. Memang baterai itu pertama di charge dulu, lalu di break-in, kita istirahatkan lagi. Nah break-in tuh prosesnya gimana tergantung teman-teman juga. Ada yang pakai 1000 bahkan, ada yang pakai 500 ya kan untuk EMH nya itu. Nah sebenarnya ya tergantung perawatan kita aja. Setelah break-in kita discharge, diistirahatkan. Nah setelah habis lomba tuh lebih baiknya memang baterai itu perawatannya di refresh. Mungkin yang paket murah meriah ada charger yang SKRC 1500. Nah itu udah ada buat refreshnya ada. Nah di refresh juga cukup sih untuk perawatannya selesai lomba. Biasanya antara 7 jam ya, sekitar itu. Nah kali ini gua akan bahas ini nih. Ini sangat murah meriah ya guys ya. SKRC 2200. Nah ini mungkin buat teman-teman, ini produk yang baru ini dia memang mirip kayak power rack yang jenis baru. Cuma untuk gue bukan masalah ini ya, cuma emang gue rasakan sendiri. Untuk break-in memang ini cukup oke ya produk yang ini. SKRC 2200. Mungkin buat teman-teman yang lain coba silahkan komen di bawah pakai apa break-innya. Oke nanti kita langsung ikuti saja untuk proses break-innya ya teman-teman. Oke kita ikuti prosesnya untuk berapa harinya nanti kita potong videonya. Oke thank you, lanjut. Oke guys kita lanjut. Kita akan break-in baterai Fujitsu ya. Ya sebenarnya simple aja sih caranya selama ada chargernya. Nah ini ada fiturnya seperti ini: charge, discharge, refresh, dan break-in. Kita pilih yang break-in ya guys. Nah ini EMH nya kita bikin yang 1000 saja guys. Ini udah cukup nih 1000. Oke lalu kita enter seperti ini. Oke sudah berjalan ya. Lanjut ke slot 2. Kita pilih juga break-in. EMH nya kita pilih yang 1000. Oke sudah berjalan. Nah ada 2 slot lagi nih nganggur. Kita akan eksperimen guys, coba ya.
Kita pilih break-in lagi. Kita bikin yang 1200. Oke, kita coba nih 1200. Satu slot lagi. Setelah break-in nanti ada proses lagi selanjutnya. Gimana prosesnya, langsung aja simak video ini sampai habis guys. Oke, gaspol terus. Sampai jumpa 3 hari ke depan. Let's go. Oke teman-teman, setelah melewati berhari-hari, udah done ya. Ini proses break-innya sudah done nih. Sudah ada tanda hijaunya. Oke, di sini terlihat kemarin yang 1000 mAh, di sini jadi 1400, di sini jadi 1600. Kita lihat dua slot ini jadi 1600. Oke, setelah ini nanti kita akan discharge lagi guys. Kita cabut dulu ya, kita istirahatkan dulu kurang lebih setengah jam. Oke, dilanjut. Yo guys, kita lanjut lagi setelah diistirahatkan tadi. Oke, selanjutnya akan kita discharge ya. Kita tandai dulu tadi ya. Ini untuk voltase sih sama, cuman tadi mH nya beda. Supaya sama akuratnya, baterai kita tandain dulu ya. Nah ini, oke, biar ada temennya. Nah ini yang polos. Oke, lanjut kita discharge. Nah, ini discharge, kita ambil 1000 saja. Oke, sudah selesai proses discharge-nya guys. Discharge sudah selesai. Sekarang kita cabut dulu ya, lalu kembali kita istirahatkan. Nah, proses terakhir nih, setelah ini kita akan refresh. Oke guys, jadi setelah discharge, ini proses terakhirnya kita refresh. Setelah itu kita coba nanti untuk charger ya, hasilnya berapa, simak terus video ini sampai habis. Oke, kita cabut dulu nih guys. Nah, ini sudah saya tandai tadi supaya hasilnya tidak belang, atau yang mendekati ya untuk angkanya tadi. Oke, ini lanjut di proses terakhir aja deh. Kita akan refresh. Ini sudah hangat-hangat nih. Oke, kita lanjut refresh. Oke guys, baterainya sudah down, refresh.
Nah, untuk voltasenya sama ya. Tuh. Kita lihat tadi ada perbedaan di sini tadi. 152, 152, 153 ini. 72. Ini hampir satu, yang slot 2 sama slot 4 mendekati nih. 76, 77. Wah, sepertinya ini pasangannya ini. Oke, nanti ditandain lagi. Oke, baterai down. Sip. Refreshnya sudah selesai. Kita istirahatkan dulu guys. Oke guys, ketemu lagi kita. Di hari terakhir kemarin sudah dibahas masalah untuk MH-nya segala macam, prosesnya gimana, break-innya, urutannya seperti itu. Oke, dilanjut sekarang. Ini untuk refresh sih sudah selesai. Kemarin kita tandai nomornya ya, karena memang ada perbedaan sedikit. Kita cari angka yang mendekati ya. Ini anggaplah nomor 2 dan ini nomor 1 gitu. Setelah di refresh, lalu kita tinggal charge, kita lihat hasilnya. Setelah kemarin proses 3 hari ya, yang melelahkan itu. Perlu dicatat juga ya. Jadi kalau pas break itu kalau bisa ya jangan sampai listrik kalian turun ya, atau ya mati lampu lah kurang lebih. Nah, bagaimana jika itu terjadi? Diulangi lagi dari nol ya. Diulangi lagi tuh, sayang sekali. Gue pun pernah mengalami kejadian kayak gitu. Ya mau nggak mau diulang lagi prosesnya, dari discharge lagi, langsung kita breakin, kita refresh, ya begitulah. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini juga belum gue tes nih guys, gue langsung bikin video. Oke, kita tes ya. Kita nyalakan dulu. Ini masih pakai charger yang sama. Untuk mempercepat ya, memang proses charger ini jika baterainya sedikit panas, kita perlu bantuan kipas nih guys. Nah, kipasnya bisa jenis apapun ya, makin kebut makin oke. Makanya kalau teman-teman ada yang kok di pedok tuh kencang banget bang, bunyi apaan tuh, kayak mesin putu. Kut gitu kan. Ada situ, itu kipas angin ya, atau fan kecil gitu kan. Dia untuk membantu pendinginan baterai. Jadi sebenarnya baterai itu kalau di digital, di charger digital memang modelnya kan kayak seperti cut off gitu kan. Jadi kalau emang misalnya down udah panas, dia nggak akan nambah terus. Kalau nambah terus kan baterai akan jebol juga. Jadi kalau charger digital tuh biasanya kalau udah down ke atas, biasanya akan voltase turun lagi tuh, mengulangi dah seperti itu. Nah, untuk menghindari baterai terlalu panas, kita menggunakan kipas. Nah, kenapa kipas-kipas itu sekarang laku juga di pasaran ya? Anehnya ya begitu. Cuma memang sambil ini ya, sambil kita charge nih, kita sampai down dulu. Jadi memang untuk kipas itu sendiri, kipas mana ada sih merek Tamiya gitu kan? Ya seperti kayak oil break-in gitu kan. Sebenarnya sih memang ada produk yang nggak dikeluarkan oleh Tamiya atau Mini 4WD, tapi diperlukan di Mini 4WD. Contohnya oil break-in, kipas angin gitu kan, kipas angin buat segala macamnya, lampu pedok mungkin, ataupun box yang kita pakai ataupun teman-teman pakai juga bukan merek Tamiya semua kan. Ada Plano versus ada HJH mungkin kan. Nah, gitulah. Semua hanya ada di Indonesia. Salam Indonesia. Oke nih, sambil berjalan nih, kita persingkat. 1, 2, 3, yo.
Oke, kita persingkat waktu tadi guys. Lanjut ya. Ini sudah mendekati down. Ya, sepertinya coba kita cek ya. Nah, untuk baterai down gimana? Kalau patokan gue sih sebenarnya bukan dari charger juga. Mungkin teman-teman pernah ngeliat ini. Namanya discharger. Ini bentuknya seperti ini ya. Biasanya nih kalau harganya sih standarnya nggak nyampe 100, cuma karena modifan seperti ini dan kayak seperti tadi cuma ada di Indonesia guys. Nah, ini untuk melihat voltase yang akurat, lumayan cukup akurat. Selain ini mungkin bisa pakai netcore, tapi cuma netcore hanya sekedar ngecek saja, bisa buat nambah charger cuma sekitar 700-an mAh ya untuk daya masuknya untuk charger itu. Nah, kalau ini biasanya baterai sudah down apa gimana, kita pakai ini buat pengukur baterainya. Nah, namanya discharger yang modif seperti ini, biasanya ditaruh di bawah atau yang di sini ya. Coba kita cek baterainya nih untuk berapa nih discharger nih ukurannya. Oke, coba kita tes ya. Baterai breaking. Nah, 303 tadi, sekitar 3 ke atas ya. Jika standar baterai itu biasanya paling cuma 285 atau 29an, itu juga jarang-jarang ya. Kalau setelah di breaking ya gitu, nanti kalian bisa cek di alat discharger seperti ini untuk berapa angkanya di sini. Kalau bisa 3 ke atas ya teman-teman, 310, 311, nah bahkan sampai 320 gue pernah dapat. Dulu baterai gue sampai wah ada jendol-jendol lah, sini udah cembung-cembung. Itu udah keseringan di breaking, di refresh. Nah, perawatannya gimana kalau baterai setelah di breaking itu? Teman-teman cukup sebelum balapan tengah malam mungkin kalian bisa H-1 di refresh dulu ya teman-teman ya. Dia kan per 7 jam ya, udah tinggal tidur aja, pagi-pagi juga udah pasti selesai kan. Oke, kita cek baterai kedua. Nah, ini masih 297 nih teman-teman. Ini dia turun ya, mungkin masih rada belum naik. Tadi gue pakai 1500 buat dayanya, yang ini pakai tadi iseng sih 1000 berapa nih, 900 apa 2000 gitu. Nah, gimana nih dengan power rack? Coba kita tes ya power rack. Ini charger yang cukup dicari, banyak peminatnya, cuma sekarang sudah jarang guys. Coba kita charger di sini ya. Nah, ini juga bisa buat breaking juga sih charger ini. Oke, coba kita tambahin. Nah, ini untuk power rack itu bisa ditambahkan ya untuk penambahan mAh-nya, pengisiannya. Ini bisa 2000, baru kalian enter. Ini untuk slot kedua kita tambahkan lagi, kita bikin 2000 untuk pengisian. Oke, kita tinggal tunggu nih guys, pengisian 2000 mAh. Nah, bedanya apa nanti? Setiap baterai down juga belum tentu down juga, bisa double down juga. Ntar lu nih sedikit error guys. Terang lagi nih. 2000, satunya 2000 juga. Oke, kita tinggal tunggu. Untuk fan yang bagus, ada fan yang dari biasanya buat apa, server gitu ya, itu lebih kencang tuh kipasnya. Jadi memang charger digital seperti ini memang sudah ada kipasnya, cuma ya kita mah kurang aja lah, biar lebih dingin gitu baterai. Bukan gitu teman-teman. Coba teman-teman yang lain yang biasa seperti ini, coba silahkan komen di bawah, dikasih tahu buat teman-teman lainnya info-info apa lagi, dan kira-kira konten-konten apa lagi guys dibuat ke depannya. Nanti silahkan komentar di bawah, akan kita bahas satu persatu. Dia udah naik nih 150-an. Jadi banyak kena juga, salah banyak kenanya. Ini power rack gimana bang, kok gue 148 doang nggak naik-naik gitu. Bahkan 155 juga jarang gitu.
Nah, ini udah down bacanya. Cuma bener-bener down apa enggak, kita bisa tembak lagi 2 kali. Cut lagi. Double down untuk power rack. Kita tes 305. Kita mungkin bisa tambahkan lagi ya. Tembak lagi, iya ditembak lagi guys, buat nemuin baterai maksimal sih ya. Sebenarnya baterai full seperti ini juga belum tentu kita pakai juga untuk secara keseluruhan baterainya ya, tergantung treknya juga, kondisi dinamo juga kan. Breakinnya emang udah bagus, tapi kalau baterai kekenyangan juga kan kelontang juga. Jadi memang kita ambil kira-kira saja sih. Ini kita ngobrolin ini baterai setelah break-in yang metode yang sebelum yang tadi hasilnya berapa, hanya itu aja sih. Ini cuma perbandingan charger ini aja. Oke, coba ya, masih di angka 303, cukup lumayan. Ini tadi bisa di angka 3 ya. Nanti kalau emang sering di refresh juga teman-teman perawatannya seperti itu dan sering dimainkan juga, baterai ini akan makin oke. Teman-teman, segitu aja reviewnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Pokoknya metode break-in itu salah satu bagian dari settingan kita ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, caranya seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih sudah menyimak video sampai habis. Tetap semangat. Salam ini 4WD Indonesia. Gigi 1 udah 100 bos. Senggol. Buat apa kenceng-kenceng? Tempat macet gini banyak yang macet, lu minta kenceng-kenceng.